Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang optimasi kendala. Nah, saya Sela Melia sebagai pembawa acara sekaligus narasumber dan juga rekan saya yang juga akan menjadi narasumber yaitu Kak Rizky Tiani Putri. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Sela Melia. Optimasi kendala dibuat oleh Rizky Tiani Putri dan Sela Amelia. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu optimasi terkendala. Jadi, optimasi terkendala yaitu proses maksimasi ataupun minimasi suatu masalah tertentu sehingga kebebasan berkurang dan menghalangi organisasi dalam mencapai pengoptimalan yang lancar. Nah, inti dari optimasi kendala adalah teknik untuk mencari solusi yang terbaik dalam situasi yang terbatas oleh sejumlah kendala ataupun batasan. Ini itu seperti memecahkan teka-teki yang kompleks dengan menjaga keseimbangan antara berbagai faktor yang terlibat. Jadi, bayangkan jika ada seorang koki yang harus membuat hidangan lezat dengan bahan-bahan yang terbatas di dapurnya. Nah, koki itu harus pintar memilih dan menggabungkan semua bahan-bahan yang ada sehingga hasilnya dapat memuaskan. Itulah inti dari optimasi terkendala. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penyelesaian optimasi terkendala. Yang pertama itu ada penyelesaian menggunakan pengoptimalan batasan. Ini itu adalah proses di mana kita mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Contohnya itu bisa seperti mencari titik terendah di dalam area tertentu, seperti mencari biaya terendah untuk memproduksi barang tertentu dengan memperhitungkan batasan-batasan produksi atau anggaran-anggaran yang ada. Kemudian yang kedua ada optimasi dengan batasan persamaan, di mana batasan-batasan yang diberikan diungkapkan dalam bentuk persamaan matematika. Ini tuh bisa berupa menemukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif sambil mematuhi persamaan-persamaan yang telah ditetapkan. Misalnya itu mencari titik terendah dari sebuah permukaan dengan memperhatikan persamaan-persamaan yang menggambarkan garis batasan. Nah, yang terakhir ini ada optimasi dengan kendala ketidaksetaraan. Ini itu mirip dengan optimasi dengan batasan, namun batasan yang diberikan dalam bentuk ketidaksetaraan matematika. Misalnya, mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi tertentu, tetapi dengan memperhatikan ketidaksetaraan seperti lebih besar dari atau kurang dari atau sama dengan. Jadi, ketiga pendekatan ini membantu kita memecahkan berbagai masalah optimasi dengan memperhitungkan batasan-batasan yang berbeda, entah itu dalam bentuk batasan, persamaan, atau ketidaksetaraan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari optimasi terkendala ini. Langsung saja contoh soalnya, yaitu salah satu pabrik telah membagi item dari 2 gudang yang termasuk dalam fungsi biaya total atau TISI. TISI ini sama dengan 3 kali 2 tambah 6Y2 kurang XY, di mana X ini adalah produk dari gudang 1 dan Y adalah produk dari gudang 2. Organisasi berusaha mencari dan menentukan kombinasi biaya terendah antara X dan Y, antara X dan pendistribusian barang dari kedua gudang tersebut sebesar 20 unit. Nah, untuk penyelesaiannya ini yang pertama diketahui tujuannya itu untuk mengurangi TC sama dengan 3X. 3 kali 2 tambah 6Y2 kurang XY dengan batasan X tambah Y ini sama dengan 20. Nah, yang pertama itu selesaikan dulu batasan X-nya, lalu ganti nilainya pada fungsi tujuan. Jadi, X sama dengan 20 kurang Y. Nah, X sama dengan 20 kurang Y ini dimasukkan ke dalam persamaan TC. Lalu dihitung hasilnya, yaitu ketemulah TC sama dengan 1200 kurang 140Y tambah 10
Y pangkat 2. Kemudian cari turunan TC-nya. Pertama, lalu sejajarkan, cari turunan TC pertama, lalu sejajarkan turunannya untuk mendapatkan nilai Y. Nah, DTC atau DY sama dengan 100 minus 140 tambah 20Y kurang 140 sama dengan 20Y. Nah, Y-nya itu berapa? Kita mencari Y-nya. Oke, lanjut. Nah, lihat tanda turunan kedua yang dievaluasi pada saat itu akan menunjukkan bahwa titik minimum telah ditemukan. Jadi, DTC ini atau dibagi DY2 sama dengan 20, maka turunan keduanya positif. Lalu Y sama dengan, masih tanda tanya kan, masih harus dicari. Jadi itu tuh mencarinya harus ada poin minimumnya. Tambahkan nilai Y ke persamaan kendala untuk mencari jumlah optimal X yang diproduksi. Nah, jadi X tambah 7 sama dengan 20. Nah, jadi X-nya ini ketemu hasilnya itu 13. Lalu masukkan nilai X pada persamaan TC untuk mendapatkan nilai biaya terendah pada persamaan tersebut. Untuk menghasilkan 20 unit produk, jadi TC sama dengan 3, masukkan nilai X-nya, lalu nilai X dan Y-nya, lalu ditemukan hasilnya yaitu 710. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Tiani Putri. Untuk Kak Tiani Putri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menggambarkan hubungan ekonomi. Nah, saat mendeskripsikan hubungan ekonomi, hal ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan tabel atau diagram. Jika bentuk hubungan ekonomi sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup untuk menggambarkan hubungan tersebut. Jika tabel dan grafik tidak cukup, maka menggunakan persamaan matematika untuk menentukan solusi optimal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh hubungan antara pendapatan penjualan, total pendapatan atau TR, dan total penjualan atau Q dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 100 Q dikurang 10 Q pangkat 2 dengan mensubstitusi angka hipotik dari total output atau Q barang yang terjual pada persamaan 1 di atas, maka akan diperoleh tabel hasil penjualan total revenue yang diterima perusahaan. Tabelnya sebagai berikut. Ada contoh tabel jadwal pendapatan total perusahaan. Keterangannya di sini ada Q, ada 100 Q dikurang 10 Q pangkat 2, ada penerimaan total TR. Pertama, total outputnya atau Q-nya itu ada 0. Selanjutnya 100 dikali 0 dikurang 10 dikali 0 pangkat 2 hasilnya 0. Next 100 dikali 1 dikurang 10 dikali 1 pangkat 2 hasilnya 90. Total outputnya 2. 100 dikali 2 dikurang 10 pangkat 2 hasilnya 160. Selanjutnya itu ada total outputnya 3. 100 dikali 3 dikurang 10 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 210. Total outputnya yang selanjutnya ada 4. 100 dikali 4 dikurang 10 dikali 4 pangkat 2 hasilnya 240. Oke, selanjutnya ada hubungan rasio mutlak, rata serta marginal. Rancangan rasio mutlak serta ambang berguna untuk memaksimalkan uraian profitabilitas saat menganalisis kinerja organisasi. Kita perlu mengeksplorasi hubungan antara total biaya rata-rata dan biaya marginal bersama dengan konsep pendapatan.
biaya total rata-rata marginal biaya total. Biaya total atau total cost atau TC adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan beberapa produk. Biaya total perusahaan terdiri dari biaya tetap total atau total, fixed cost atau TFC, dan biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Rumusnya yaitu TC atau TC sama dengan TFC ditambah TVC, dan di mana keterangannya TFC itu harga pokok produksi yang merupakan jumlah tetap volume produksi. TVC itu biaya produksi yang besarnya bervariasi atau sesuai setelah perusahaan output. Nah, di sini ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata atau average cost adalah penjumlahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output atau Q. Average cost atau AC rumusnya yaitu ada TC dibagi Q. Seperti biaya total, biaya rata-rata dapat dibagi menjadi biaya variabel, rata-rata tetap, atau average fixed cost, dan biaya variabel rata-rata average variable cost. Average fixed cost atau AFC yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksi. Rumusnya yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q. Average variable cost atau AVC yaitu biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksi. Rumusnya AVC sama dengan TVC dibagi Q, karena TC sama dengan TFC ditambah TVC sehingga AC sama dengan AFC ditambah AVC. Nah, di sini ada biaya marginal atau marginal cost atau MC, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena output tambahan yang dihasilkan oleh satu unit. Nah, rumusnya untuk mencari marginal cost yaitu delta TC dibagi delta Q. Nah, di bawah ini ada tabel dari total rata-rata marginal suatu perusahaan. Nah, dalam tabel ini ada keterangan kuantiti, total cost, TC, average cost, marginal cost, MC. Nah, untuk yang pertama kuantinya ada 0, 20, strip. Kedua ada 1, 140, 120. Nah, di sini average cost-nya 140. Untuk mencari average cost-nya sendiri ada rumusnya yaitu TC dibagi Q. Sehingga 140 dibagi 1 itu hasil 140. Nah, marginal cost-nya itu rumusnya delta TC dibagi Q. Jadi, cara mencarinya itu pertama 140 dikurang dengan total cost sebelumnya ada 20 dibagi sama Q-nya itu ada 1 dikurang 0, hasilnya kan 1. Jadi 140 dikurang 20 itu tadi kan hasilnya 120 dikurang dengan 0, 1 dikurang 0, 0 kan, jadi tetap 120, maka hasilnya 120. Nah, yang kedua itu kuantitinya ada 2, total cost-nya 160, average cost-nya itu 80. Nah, tadi rumusnya yaitu untuk mencari AC-nya TC dibagi kuantinya atau Q-nya. Jadi 160 dibagi 2 hasilnya 80.
Nah, untuk mencari marginal cost-nya itu 160 dikurang 140 dari 140-nya itu total cost sebelumnya. Dan Q-nya itu untuk mencari Q-nya 2 dikurang 1 jadi 160 dikurang 140 itu dibagi dengan Q-nya itu hasilnya 20. Nah, selanjutnya terakhir itu ada fungsi dan diferensiasi. Fungsi adalah bentuk hubungan matematis yang saling bergantung pada suatu variabel dan variabel lainnya. Fungsi ditentukan oleh beberapa bagian yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Namun, tidak semua fungsi memiliki konstanta. Jadi, suatu fungsi bisa memiliki konstanta atau tidak. Sedangkan variabel berbentukan fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel independen variabel yaitu variabel yang dapat dipisahkan atau bilangan bebas atau elastis. Variabel tidak bebas atau dependent variabel yaitu variabel jumlahnya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Notasi sebuah Fs umumnya dinyatakan sebagai Y sama dengan F dikali X. Contoh konkretnya sebagai berikut. Fs linear atau univarat. Y sama dengan 5 ditambah 0,7X. Atau dapat pula dinyatakan F dikali X sama dengan atau F buka kurung X sama dengan Y ditambah 0,7X. Yang kedua ada Fs non-linear dan univarat. Y sama dengan 8 dikurang 4X ditambah X pangkat 2. Atau F buka kurung X tutup kurung sama dengan 8 dikurang 4 X ditambah X pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan di awal sampai dengan akhir, yaitu dapat disimpulkan optimasi kendala adalah alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam berbagai konteks. Dengan memahami kendala yang ada dan menggunakan teknik optimasi yang tepat, kita dapat mencapai hasil yang optimal dalam situasi yang kompleks. Dan kedua itu membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.